Businessman Opinion. Mitra bisnis, wacana membuka kasino di Indonesia kembali menguat. Indonesia disarankan untuk mengikuti jejak Uni Emirat Arab dan Malaysia, negara muslim yang membuka kasino untuk menambah pendapatan negara namun dengan sejumlah pembatasan. Hal itu diklaim perlu dilakukan untuk mencegah keluarnya uang Indonesia yang dipakai orang Indonesia untuk berjudi di Singapura, Malaysia maupun Makau. Apa komentar Anda? Di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Oke. Saya dengar komennya, kayaknya judi, pelacuran itu kan dari dulu udah ada gitu loh. Kita nggak usah munafik, nggak usah sok suci. Bukan kayak begitu. Saya bukan bahas dari masalah agama ya. Kan tujuan utama dari mereka itu negara-negara lain itu agar uang dari negara lain masuk, bukan penduduk sendiri yang diambil gitu loh. Dan orang-orangnya juga orang-orang yang berkaya, tujuannya buat hiburan bukan buat cari duit. Jadi beda. Ntar kalau ngomong kayak gitu, wah ini kayak dilepas bebas aja gitu loh. Jadi siapa aja, ya itu mah sama aja kayak judi online. Bedanya yang makan itu bukan negara lain, yang makan kita sendiri. Jadi kayak pagar makan tanaman jadinya gitu loh. Jadi jangan berpikiran kayak ini masalah agama atau enggak. Ya kita lihat ini bikin rakyat kita jadi tambah sengsara atau enggak gitu loh. Bukan masalah hanya, makanya kalau apa-apa dikaitin dengan agama kan ntar jadi perdebatannya antara kamu suci ya itu enggak. Iya. Kalau mau dibilang suci 100% nggak ada. Itu mau cuma nabi atau siapa gitu loh. Kalau kita mah nggak ada yang 100% gitu loh, jarang gitu. Jadi jangan kayak kalau kamu nggak suci, udah sekalian aja, jorokin aja gitu. Bukan kayak gitu. Kan tujuan utamanya untuk pendapatan negara dan harus diawasi dengan peraturan. Ya kalau ada ilegal itu ntar yang lain-lain, yang rakyat yang mengharapkan itu buat cari duit, ya makin sama aja kayak judi online. Gitu aja, cuma bedanya masuk kemana aja. Gitu aja Mbak Ruta, makasih. Kalau menurut saya sih ide yang bagus juga ya kalau untuk itu ya, karena kan itu sebagai tempat wisata juga ya. Jadi kayak di Malaysia atau di mana gitu, di Singapura juga sama gitu ya. Jadi tempat istilahnya sebagai tempat hiburan, tempat wisata. Jadi kan bisa menambah pendapatan devisa kita juga ya. Di samping untuk jangan sampai keluar dari Indonesia ya, uang itu lari ke tempat lain untuk berjudi gitu lah, istilah gitu. Jadi kalau menurut saya sih gini aja, itu ditempatkan di satu tempat yang istilahnya bisa bisa dikelola dan bisa diawasi secara langsung ya, dan dikembangkan lagi tempatnya itu jadi tempat wisata seperti kayak di Malaysia lah, jadi genting gitu loh. Jadi betul-betul bagus gitu loh, dan suasana juga enak, terus pendapatan dari judi dapat, dari wisata juga dapat, dari hotel-hotel juga dapat juga itu, dan bisa menambah istilahnya devisa negara ya. Dan yang jelas itu pasti menambah itu lapangan kerja ya, yang jelas itu. Jadi istilahnya biar sama-sama lah mendapatkan itu loh. Menurut saya itu mendingan itu aja. Di samping juga bisa mencegah juga judol ya, judi online juga gitu loh. Nah itu aja, makasih. Saya komennya sih secara garis besar sih setuju dengan catatan. Pertama, memang harus dikontrol dan ditempatkan di tempat tertentu yang kayak misalkan pulau-pulau tertentu itu kan bagus ya, satu pulau. Tapi dia skalanya nasional, dan si pengelola judi yang mendapat hak ini mesti setor ke negara dalam jumlah yang besar, karena rakyat Indonesia yang suka judi banyak sekali. Nah itu misalkan 100 triliun per tahun. Nah dia pasti akan memberantas judi-judi yang ilegal, itu pikiran saya seperti itu. Dan masalah yang lain adalah dengan adanya dilegalisasi, hasilnya tadi misalkan mesti setor ke negara puluhan triliun, kalau perlu 100 triliun per tahun, nanti fasilitas umum itu bisa juga dikasih
dananya dari dana-dana seperti itu, termasuk misalkan untuk pembebasan lahan, karena selama ini pembebasan lahan itu kebanyakan nilainya mengacu maksimal ke NJOP, padahal kan nggak ada. Jadi seingat saya zaman Gubernur Ali Sadikin dulu, dana-dana ini sangat besar dikelola sehingga pada waktu penggusuran tidak ada masalah. Kenapa? Karena selain harganya wajar, juga ada uang pindah. Jadi mereka tidak ganti rugi tapi ganti untung. Saya rasa ya untuk kepentingan pemerintah kasih ini oke-oke saja asal dikelola dengan baik dan judi yang ilegal juga diberantas. Itu aja, makasih. Kalau saya rasa sih sudah sepantasnya lah. Sekarang bukan pantas gimana, maksudnya Indonesia harus mengikuti kemajuan. Di mana-mana sudah, even di Arab dan Malaysia yang kategorinya sebagai negara Muslim ya. Karena kalau secara yang saya tahu itu mereka dari Macau, dari Singapura dan dari Malaysia itu kasino itu ada kasih ibaratnya hadiah lah buat para pejabat kita dan pemuka agama bahwa jangan sampai Indonesia membuat kasino, karena supaya duit orang Indonesia itu lari ke sana semua. Karena saya ke sana banyak ketemu orang Indonesia. Jadi kalau kita membuat duit kita lari keluar, ya sama aja menginvestasikan kasarnya duit kita ke mereka. Kalau kita sudah waktunya lah, kita memang harus membuat suatu perjudian, karena gini, bukan masalah agama, tapi masalahnya adalah pembangunan negeri kita sendiri. Kita sudah lihat bahwa dari segi pajak kita carut marut. Semua rakyat kita dibebankan pajak yang sangat-sangat tinggi. Sedangkan itu juga masih kurang. Jadi kalau ada kasino, setidaknya pajak Indonesia juga mungkin orang-orang masyarakat kita yang masih kurang di bawah bisa menikmati tanpa dengan bayar pajak yang tinggi. Kalau dilihat dari segi di Singapura, di Malaysia saja, Malaysia itu kalau website Genting kita buka, dia ada tulis kok, Muslim are prohibited, tidak boleh masuk. Nah, itu kan demi kepentingan negara dan seluruh rakyat Indonesia, bukan demi kepentingan pribadi ataupun agama. Jadi menurut saya ya sudah waktulah Indonesia untuk membuat kasino, menarik investor dan juga dana-dana investasi dari luar negeri. Orang-orang luar yang banyak main kok. Orang kita kalau nggak mau ya nggak usah masuk. Dan itu orang-orang yang punya duit yang bisa main. Kalau nggak punya duit ya jangan main, itu aja. Nggak ada hubungan dengan agama sama sekali kok. Menurut saya seperti itu. Jadi mungkin juga orang anggota pada pejabat kita juga nggak akan dapat duit pelicin lagi karena sudah punya kasino. Kalau dulu mereka pasti dapat jatah supaya menentang Indonesia membuat kasino. Seperti itu aja, Mbak. Baik. Terima kasih. Jadi beberapa waktu ini kan sebenarnya ada wacana soal underground economy. Ya salah satunya ini ya kasino ini sebenarnya non ekonomi, perjudian. Dan di kita ini soal perjudian itu nggak asing lah. Judol itu jauh lebih berbahaya loh. Itu bisa masuk ke ruang-ruang yang terhormat, ke bawah ke sampai ruang-ruang terhormat tuh. Dan susah diketahuan. Bisa aja merambat sampai anak-anak kecil segala macam. Tapi kalau kasino by nature itu udah pasti akan terprotek, khusus orang-orang yang mempunyai duit lebih lah. Memang ada yang hobi, tapi kalau nggak punya duit lebih itu nggak bakalan bisa masuk ke kasino. Karena itu secara market ekonomi, secara bisnisnya itu pasti udah ditentukan ini itu ada basic requirement-nya lah, bisa sampai ke sana. Jadi nggak terlalu mestinya nggak bakal bawa dampak sampai ke kalangan-kalangan yang meluas sampai ke bawah-bawah yang memang nggak cukup, nggak mampu. Jadi ya oke aja lah. Iya, ada baik, enggak apa-apa. Intinya kayak gitu. Ya,
Mungkin buka judi kasino itu bukan masalah yang susah ya. Jadi saya pikir setuju dibuka kasino, tapi masalahnya apakah menjamin kalau sudah dibuka kasino itu pemerintah bisa nangani judol? Itu pertanyaan selanjutnya. Karena sekarang aja mungkin judol belum bisa tertangani dengan baik. Jadi kalau tujuannya untuk mengurangi judol atau menghilangkan judol dengan membuka kasino, itu belum tentu bisa menurut saya. Terima kasih. Menurut saya nggak ada yang paling benar, nggak ada yang paling salah gitu. Yang pasti kan harus disesuaikan dengan kebutuhan. Nah sekarang kalau kita bilang itu merusak, ya semua judi memang merusak, tapi merusak untuk siapa gitu kan? Kalau dilarang-larang toh kenyataannya rakyat kelas bawah hancur lebur dengan judol yang ternyata revenue-nya nggak main-main gitu. Nah, kalau kita bicara haram, oke lah, haram karena dia ngerusak, tapi kita juga harus realistis kan. Kalau dilarang seperti apapun, diharamkan seperti apapun, kalau mental masyarakatnya memang nggak siap, mentalnya adalah mental orang yang maunya gampang, maunya enak, maunya bosi, ya akhirnya lari ke judi online. Dan kalau udah judol itu yang rusak kelas apa? Kita lihat sendiri, semua kelas bawah yang rusak. Jadi kalau memang mau dibuat khusus, ya zamannya Bang Ali Sadikin kan dulu sukses kan, dan itu benar-benar dipakai untuk kesejahteraan masyarakat. Tinggal bagaimana kita ngejaganya gitu kan, jangan sampai lebih merusak kan begitu. Itu aja. Nah, kalau menurut saya ini soal itu ya kasino. Iya betul. Ya saya secara prinsip sih sebenarnya nggak masalah. Silakan aja dibuka, cuma pemerintah berani nggak gitu. Kan ini jelas-jelas pemerintah pasti dapat banyak uang lah. Kalau memikirkan soal kaitan dengan agama atau apa, itu negara tetangga contohnya aja udah jelas kan. Itu Pak. Jadi menurut saya sih nggak masalah lah, dibuka aja. Yang penting lokasinya jelas di mana. Kan kalau yang pendapatan orang kecil-kecil kan nggak mungkin bisa masuk juga. Ya betul. Ya kan ini kan hanya khusus orang-orang yang kaya, berduit yang pasti kan. Nggak mungkin lah kalau orang yang kecil bisa ke sana. Nah ini juga kan kita harus berani. Rata-rata orang kita dengan sama Tuhan aja nggak takut, masa sama kasino takut itu. Gini aja, buka aja nggak apa-apa. Bukanya sekalian yang deket Singapura, deket Malaysia tuh yang di Kalimantan sono, terus deket Filipina yang di utara Manado sono, sama di Papua. KTP lokal hanya boleh kecuali KTP daerah masing-masing. Nah, yang KTP daerah hanya untuk yang bekerja, tuh, ya kan? Tapi tetap aja dana pemerintah tetap kurang. Ya korupsinya cuma juga, tetap aja dikasih apa juga ujung-ujungnya. Iya kan, pajak kan pasti ada pajaknya. Lah bener nggak pajaknya untuk APBN atau untuk pembangunan daerahnya atau gimana? Kontrolnya bagaimana, Bung Anto? Balik lagi, duitnya ada, tapi nggak masuk ke pos-pos yang dibutuhkan. Intinya kan itu. Sekarang aja sebetulnya kalau tanpa kasino juga duit banyak, ya kan? Batu bara aja berapa, Freeport berapa, itu udah pemasukan baru kan. Dalam artian baru itu kan dulu kita nggak punya saham Freeport, sekarang kita punya 51%. Berapa triliun tuh. Nah, kemana duitnya? Betul nggak? Ya, gitu aja deh. Terima kasih. Ya, wacana ini sih bagus ya. Sebenarnya juga dulu saya pernah SMS waktu zaman SMS masih BlackBerry ya ke Pak Ahok waktu itu, ya kan? Karena beban daripada DKI Jakarta. Tapi leadernya ini siapa gitu? Penyamun semua. Jadi nggak cocok gitu ya. Sekarang kalau dibilang ini nanti jangan kata pajak buat ini ya, sekarang itu aja
Danantara aja dananya lenyap tidak kentara, ya kan? Makan bergizi gratis jadi makan beracun gratis, ya kan? Ini penyamunnya di atas semua. Sebenarnya negara kita kaya, ya kan? Dari sini gue udah ituin zaman dulu, zaman Ali Sadikin, ya kan? Masih ada apa namanya Greyhound, ya kan? Ada Highlight, ada buka kasino di Jakarta Theater, ya kan? Nah itu dia bagus gitu, karena itu kalau kita lewat jalan bypass, ya kan? Itu kan hasil daripada Bang Ali, ya kan? Nah cuman kita ini negara ini pemuka agamanya munaroh gitu loh, ya kan? Duitnya mau, tapi ininya orang ke dosa neraka gitu. Tapi minta kutipan apa ya? Minta jatah babang gitu, jatah preman, ya kan? Kita negara munafik, udah gitu pemimpinnya juga ini ya, apa namanya? Negara kita sih kaya sebenarnya ya, cuman ibarat mobil nih kita nih, ya udah Ferrari gitu. Tapi sopirnya sopir tembak semua gitu. Dikemudikan oleh sopir tembak gitu, yang ugal-ugalan, yang serampangan gitu. Jadi buat saat ini jangan bangun apa-apa dulu lah, ya nanti ganti rejim dulu, ya seperti Makau bagus kan, nggak punya utang tuh, ya kan negaranya. Udah gitu juga kalau nanti umpama mau bangun itu harus gimana ya sistem digital ya, semua pajak masuk untuk pembangunan Jakarta seperti Bang Ali Sadikin, ya kan? Nah itu jadi harus transparan, nah harus bersih, transparan, peduli. Nah, BTP, Ahok, ya kan? Atau KDM. Nah ganti rejim dulu dah, kalau presidennya Ahok atau KDM baru saya kasih masukan lagi. Nanti step-stepnya bagaimana, ya kan? Ada minimal, ya kan? Deposit dulu. Mungkin di pulau terluar, ya kan? Lu taruh dulu 100 juta baru bisa dibawa ke sana pakai kapal pesiar gitu, diantar jemput, gitu. Jadi bukannya yang sopir bajai, yang sopir ini gojek pada main, nggak bisa gitu. Dia taruh deposit dulu. Nah, taruh deposit baru boleh masuk. Nah, fasilitasnya baru deh mau dibikin kayak Sands atau Ginting atau Macau atau Las Vegas, terserah gitu ya. Jadi suatu industri gitu, tapi juga untuk menjaringkan ya itu wisatawan ya, wisatawan atau pekerja-pekerja asing ya. Nah kan yang diutamakan itu, tapi untuk kemakmuran deh rakyat Indonesia gitu. Iya. Begini Bene. Iya. Kalau di Arab Saudi kan selama ini kan kita sebagai itu ya, negara kita kan, kita kalau mau masuk surga mesti injek tanah Arab Saudi kan ya, tanah suci kan, tanah suci dong. Apakah sekarang masih suci kan? Iya. So, Arab Saudi dia buka kasino kan emang dia orang susah. Arab Saudi kan? Iya. Dan sedikit kita negara terkaya di dunia, bener ya? Di mana-mana minyak, bener. Iya. Ya, cuma ya di Arab Saudi kan mungkin pandangan dia kan lain, bener ya? Karena jadinya sih selain kasino juga ada ini nightclub segala macam. Iya. Jual alkohol ya bebas. Nah, cuma negara kita gimana Ben, bener nggak? Selama ini kan digembal-gembolkan sejak Ali Sadikin sampai sekarang kan nggak ada jadi-jadi ya Ben ya? Iya. Gitu. Jadi saya rasa ya kalau negara kita hukumnya carut marut, ganti presiden, ganti pejabat, ganti pasien, orang juga takut buka kasino kan Ben ya? Pasti. Dia buka kasino kan dia mesti invest dong, dia nggak? Iya. Itu juga. Kasino kan dia punya modal kan, mesti invest, bayar pajak, karyawannya Ben. Iya. Ya seperti apa? Ya kalau kita gini kan belum tentu orang kaya kan hiburan macam-macam ya Ben. Iya. Ada kayak jacuzzi, ada fusa Ben ya. Dia ke Malaysia, ke Ginting, ke mana kayak tenang-tenang sama. Benar. Judi tenang, nikmati semua segala, nggak bakal dirampok sama di sini premannya nggak. Itu. Kalau kita kan salah orang juga mikir 2 kali kalau hukum kita kacau ya nggak. Iya. Apalagi kasino sini kan sangat sensitif ya nggak. Masa agama gini-gini. Malaysia aja agama Islam nggak gitu ya nggak, tenang aja kan ikut ya nggak. Apalagi kasino, orang mau sini invest ya mikir-mikir 10 kali ya Ben ya. Nah gitu. Jadi saya rasa susah lah, orang nggak mungkin ya, orang kaya itu ngapain dia pusing-pusing ya, dia ke Makau aja ya nggak. Ya. Yang penting hari ini saya panggil kamu bos ya Ben ya, nggak mau panggil kamu turun lagi. Siap kalau begitu bos.
Bos Jansen. Terima kasih. Pak Jimmy, selamat sore. Sore Pak Beni. Oke, silakan Pak Jimmy. Ya, kalau mengenai kasino terkait dengan judi ada dilema ya. Di satu sisi kan pemerintah bisa memungut pajak ya. Betul. Dari kasino yang official gitu ya. Cuman di sisi lain ya memang bagi masyarakat itu kan bisa jadi penyakit ya. Artinya gini, kalau orang kaya mungkin ngeluarin duit buat kesenangan mungkin nggak berarti, tapi kan ada juga kan orang yang pendapatannya sedikit, tapi dijual kan harapan kan bahwa dia dengan masuk ke kasino selain entertainment dia juga berharap dia dapat uang banyak gitu, jackpot misalnya gitu, seperti itu. Itu malah uang dia akan kesedot ke sana kan, seperti modelnya judi online aja lah. Judi online kan memberikan harapan palsu kan ke orang-orang bahwa dia bisa kaya melalui kasino atau judi online tersebut gitu. Padahal kan ujung-ujungnya kan udah disetting kalah gitu kan. Sama kayak SDSB dulu kan, zaman dulu banget tuh, itu kan juga menjual harapan ya. Wah, pasang SDSB nih nanti bisa dapat sekian dengan bayar sedikit gitu. Jadi ya di antara kedilemaan itu ya nimbulin pro kontra ya. Kalau saya pribadi sih saya kurang setuju ya, karena itu bisa jadi penyakit masyarakat ke depannya, karena kan orang belum tentu memiliki kesadaran diri kan. Setiap orang belum tentu memiliki kesadaran diri. Oh ya, ini saya harus batasi nih, saya lebih penting makan nih, saya lebih penting buat anak sekolah dan lain-lain, seperti rokok juga kan, gitu juga kan. Udah jelas merusak kesehatan, tapi kan orang mana banyak yang nggak sadar kan bahwa tetap aja beli rokok. Nah ini juga tetap aja orang mungkin berjudi gitu. Sehingga ya secara prinsip ya ini bisa merusak moralitas dan malah nanti ke depannya bukannya giat bekerja tapi mungkin giat ke kasino gitu. Ini pendapat saya ya. Kalau kasino itu antara kan bicara manfaat dan mudarat. Kalau mudaratnya itu kalau ditimbang-timbang, dihitung-hitung ya paling itu kan neraka saja. Hanya itu satu aja itu mudaratnya. Tapi kalau manfaatnya luar biasa banyak. Satu pajak, kedua itu preman-preman untuk malak-malak. Itu kalau orang keluar dari kasino kan dipalak tuh kan untuk lahan pekerjaan untuk preman. Nah itu petugas juga, polisi atau apa kan orang ada judi itu kan bisa juga dipalak. Palak juga kalau mau ya. Orang penonton konser jadi palak, apalagi pemain judi. Belum lagi yang minta-minta. Itu kan lahannya luas, itu membuka lapangan kerja sama multiplier efeknya besar sekali. Ya. Jadi belum lagi prostitusinya. Kalau ada kasino kan tentu ada prostitusi juga, itu satu paket itu. Tanpa lain-lain, belum ojeknya. Adalah, belum kalau yang kalah judi bunuh diri itu rumah dukanya, yang jual peti, semua kan laku itu. Banyak apa? Kalau soal apa ya, mudarat yang orang masuk neraka, saya yakin koruptornya lebih banyak lah daripada penjudi. Kalau kita nantinya ketemu di neraka, hitung-hitung deh kita. Saya yakin koruptornya lebih banyak, apalagi yang sudah disumpah pakai kitab suci. Itu neraka semua itu. Betul. Jutaan lah menjudi itu berapa puluh ribu, anggaplah masuk neraka semua, tapi kan memberi manfaat begitu banyak. Kenapa yang sedikit ini dipermasalahkan? Yang lain-lainnya nggak dipermasalahkan, itu kan kebodohan yang luar biasa gitu loh. Jadi kasino itu membuka lapangan kerja yang luar biasa banyak. Negatifnya cuma satu, masuk neraka. Dan yang masuk neraka paling penjudi 1%, sisanya 90% koruptor, lainnya pembunuh. Ini kalau dari perspektif keadilan, semua kan di atas di depan hukum itu harus sama. Ya mesti diizinkan. Sekarang gini, ada yang hobi, sebagian orang ya, hobinya jadi orang bego karena maunya disogok melulu, kasih bansos dia pergi. Ada juga yang apalah ya, macam-macam. Ada yang hobi ngomongnya, oh ya Anda nanti nggak masuk surga. Ya padahal mungkin sebagian orang menganggap nanti kalau ketemu malaikat di sana gua sogok juga dari pindah ke surga.
mestinya neraka, ya kan? Mereka percaya itu. Terus kita lihat banyak juga yang hobi kan, hobinya korupsi, ya kan? Di kekuasaan, yang punya kekuasaan itu hobi korupsi itu, ya kan? Apa juga yang dikorupsi. Nanti kalau ketangkap dia bilang musibah, sambil cengar-cengir ya, musibah, tabah ya, ini musibah. Jadi kalau orang kaya hobi pingin judi, ya dikasih dong. Gimana? Depan hukum harus equal, ya. Belum bisa dapat pajak segala macam, ya. Uang hitam diputihkan daripada nyusahin orang kaya. Kalau mau judi masih ke Genting, ke Makau, di sini aja, ya. Di Pulau Seribu disediain yacht tiap hari bolak-balik, tiap hari bolak-balik. Terbatas gitu ya Pak ya jadinya ya. Oh iya, itu kan bisa diatur. Kalau efek negatifnya kan bodoh banget kalau pikir itu pasti membawa apalah prostitusi lah yang di puncak kemarin itu kawin kontrak nggak diurusin ya. Iya. Itu banyak jenis-jenisnya. Ya. Iya. Ini kita ngomong ini kasino papan atas mah, bukan yang tadi yang ngomong-ngomong judi-judi gituan. Jadi kita bicara ini kasino resmi mirip Ginting, Marina Bay Sands Singapura. Ya yang terkenal kayak Los Angeles atau Macau lah ya. Kalau kita kata Bapak tadi banyak manfaatnya, pengunjung dibatasin sih di pulau terpencil seperti Ginting ya. Nah, itu rakyatnya nggak protes. Ya. Nah, di Indonesia pertanyaannya, apakah rakyatnya tidak protes? Itu aja Pak, makasih. Ini suka nggak suka ya, menurut saya kasino itu bisa menjadi penggerak roda perekonomian selama itu dikelola dengan baik. Ya, memang semua hal ada baik buruknya, termasuk juga kasino. Jadi kan, ya mungkin kalau dibilang menimbulkan penyakit, enggak juga, kan penyakitnya sudah ada. Orang itu sebelum kasino juga udah judi. Ini fakta ya, maksudnya yang semua orang mungkin nggak suka gitu, tapi emang itu kan, emang udah ada perjudian. Cuma kan pemerintah daripada uangnya lari ke luar negeri. Atau mungkin di monopoli oleh swasta atau badan-badan tertentu ya yang mengolah secara ilegal, yang mending untuk negara. Jadi walaupun orang itu salah judi, orang itu rugi, kan larinya ke negara gitu. Jadi secara nggak langsung kan ngebantu perekonomian pembangunan daerah lah. Maksudnya nanti mana tuh. Terus juga kan ini tuh enggak, ya memang ngasih harapan palsu atau gimana kan nanti ya tergantung masing-masing orang. Tapi kan judi kasino itu kan perlu keterampilan. Jadi nggak cuma klik seperti judi online. Judi online yang settingan gitu ya Pak ya. Betul, itu kan settingan. Jadi udah disetting sama cara pasti kalah, menang dikit pasti kalah lagi. Nah, kalau ini kan selama kamu terampil, kamu bisa pakai logika, itu bisa-bisa aja menang. Itu sebenarnya tergantung keterampilan lah kita. Jadi intinya apakah setuju? Ya masih abu-abu juga. Kalau dengan baik, selama itu legal, selama itu terlokalisasi, ya boleh-boleh aja. Selama itu juga ada manfaatnya untuk negara gitu. Jadi gitu aja Om. Gue punya komentar gini bro. Sebenarnya isu ini kan udah lama banget, itu puluhan tahun lalu itu kan, cuma gue merasa senang aja bro. Kenapa? Karena isu ini muncul. Ini mungkin orang banyak yang tahu juga, dari dulu Indonesia nggak bisa buka kasino karena DPR-nya bisa disuap menggunakan atas nama agama lah, inilah itulah. Padahal sebenarnya yang namanya Singapura itu mana mau Indonesia buka kasino.
Yang namanya ginting mana mau orang sana. Kalau dia buka di Indonesia bisa buka kan customer dia berkurang. Betul. Ya nggak, bro? Betul. Makanya dideketinlah anggota DPR-nya supaya selalu dihalangin mengatasnamakan agama lah, inilah itulah. Emangnya Malaysia kurang religius dibandingkan kita? Ya. Iya dong. Apakah Arab kurang? Jadi sesungguhnya menurut gua ini mah politik aja. Dan sekarang kalau DPR-nya udah berani buka suara, berarti mereka udah lihat pemerintahannya. Iya. Kelihatan pemerintahnya udah ada tanda-tanda siap melakukan. DPR kan juga mengambil kesempatan. Ya. Kalau sama-sama bisa kan mungkin DPR juga dapat ini kan, dapat nama lah ya. dapat siraman, dapat tunjangan, dapat sepakan juga kan dari berbagai segi kan. Kita kira-kira gitu, bro. Jadi mah kita mah nggak usah bahas-bahas yang mengenai agama lah, kagak ada lah di sini nih, ujung-ujung urusan duit lah. Iya kan, ini mah ujung-ujungnya urusan duit. Jadi udah nggak apa-apa, ini juga masukan buat pemerintah kok. Kalau ada pajak pada uang kita larinya ke luar negeri, ya kan? Ke Singapura, ke Genting, ke Marina kan, ke MBS, ke Genting, ke Makau. Yang lebih bagus di sini ada kan, nanti tentukan aja di mana yang wajar, yang nggak terlalu mengganggu. Ya kan banyak wilayah Indonesia yang masih bisa. Lantas aturan main nanti diperketat. Seperti Malaysia kan orang lokal setempat yang Muslim kan nggak boleh masuk. Betul. Yang diintikan kan itu dari dulu udah wacana-wacana tapi nggak berani. Katanya takut sama MUI atau apa gitu loh. Memang itu masalah sensitif BR. Tapi menurut saya sih ya perlu. Karena apa? Tidak semua kalau ikut yang berani main kasino. Saya pernah, Iya. Saya pernah ke Genting Island, ada tulisan Muslim dilarang masuk. Di Genting tuh ya? Iya, terus saya lihat di Star Cruise itu yang main banyak kan orang Indonesia. Di Star Cruise. Di kasino itu juga di Makau juga banyak kan orang Indonesia. Ya, daripada dia jauh-jauh ya kasih tempat di sini lah, tapi jangan yang terlalu dekat dengan kota. Karena yang datang kasino kan dipilih, ada maksimal bawa uang berapa. Iya, betul. Jadi nggak semua orang datang. Benar Pak. Jadi raja yang kayak saya Jelata ini nggak bakal ke sana. Itu Bung BR. Jadi ya menurut saya sih nggak masalah kalau biasa sih. Tapi kan ini banyak sekali kontradiksi yang lain-lain. Kalau daripada berkeliaran jauh-jauh, ya udah kita kasih tempat di sini lah, entah di dekat Bali, atau dekat Manado sana kan. Nah, itu dia, betul Pak. Itu jadi tempatkanlah pada tempatnya gitu. Itu Bung BR. Oke. Jadi kalau ilegal bro, itu yang untung kan cuma sebagian orang, bener nggak? Betul. Backingnya, enggak, aparatnya, enggak, yang untung, paketnya mau buntung, betul kakak? Betul. Enggak. Kalau udah terang, nah backingnya tuh udah nggak ada kantau, enggak? Jadinya jadi pajak buat rakyat, betul nggak? Nah, gue cuma bilang gini. Jangan samain kasino sama sambung ayam, beda sama pinjol, beda. Kenapa? Lu masuk kasino, lu bayar $100, $1,5 juta. Jangan harap tuh yang UMR bisa masuk, betul kagak? Benar. Betul kan? Lu mau masuk aja udah $100 lu dipalak. Lalu samain sama yang sambung ayam. Lah sambung ayam kalau kalah judi, kalah sambung ayam, dia ngerampok. Lu pernah ketemu orang kaya kalah judi terus ngerampok? Kagak ada. Duitnya orang mah banyak, enggak? 7 turunan, 8 tanjakan, 9 belokan, nggak habis-habis hartanya, enggak? Bener. Ini jangan disamain sama sambung ayam, ya lucu terus, nggak perlu dah ngurusin orang kaya, nggak orang kaya mau judi, mau apa, nggak usah jadi polisi moral, betul kagak? Benar. Jaga aja diri kita sendiri. Kalau kagak boleh judi, ya jangan nginjek. Kalau lu pelit, nggak rela keluarin duit, jangan juga nginjek kan begitu ya bro ngomongnya, nggak? Kalau lu memang mau have fun, lu punya duit, orang masuk kasino tuh tujuannya apa? Buat refreshing, siap kalah, betul kagak? Betul. Siap kalah, buat happy. Sama kayak lu jalan-jalan buang duit, begitu kan bro? Iya, bener. Sama kayak kita berendam.
Nah, berendam, beli 2 botol aja, lu buka meja berapa duit, bro? Nah, itu dia. Yang penting happy-nya, betul kagak? Yoi. Gak usah dah ngurusin orang kaya. Intinya gue nih, kesimpulannya satu, bro. Iya. Haram itu kalau nggak kebagian, kalau kebagian halal, bro. Makasih, bro. Ya, saya senang ya kalau ada ini kemudian dibahas ya secara serius ya. Karena apa? Sebenarnya gini loh, yang harus kita satukan frame kita itu bahwa judi itu dari dulu itu udah ada, gitu loh. Cuman kan kasino ini kan bentuknya lebih modern, lebih keren gitu loh. Apalagi kalau film-film Cina itu kan ada dewa judi, Chou Yong-fa. Itu yang Dan saya ini juga paling suka. dilokalisir ya kalau kasino ini ya. Ya, jadi itu memang untuk kalangan elit ya. Nah, sekali lagi, nggak mungkin ke kasino itu pakai sandal jepit. Sandal jepitnya kalau Chanel, ayo. Chanel 90 juta sandal jepit doang. Wah, itu masih murah. Masih murah ya? Itu. Murahan. Aduh, kalau ke kasino itu pakai tuxedo gitu kan. Wah, keren. Jadi benar-benar yang digambarkan, yang digambarkan dalam film-film Cina yang dibintangi oleh Chou Yong-fa dan sebagainya itu memang arahnya akan ke sana, dan itu sangat baik bagi negara kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya dengan adanya kasino ini, negara itu menjadi lebih jelas siapa sih orang-orang yang super kaya yang mungkin sebelum ada kasino itu banyak yang bersembunyi. Nah, jadi ada pendataan. Nah, disinilah peran negara kemudian bermain. Nah, jangan menganggap bahwa kasino itu adalah haram jadah. Salah. Itu loh. Salah. Di dunia ini nggak ada yang namanya orang suci, orang yang bersih. Nggak ada. Kita dari dulu zamannya mungkin kerajaan Mataram, yang namanya sambung ayam itu sudah ada. Gitu loh. Judi ayam itu sudah ada. Bahkan ya mohon maaf, judi wanita pun ada. Roro mendut ya jadinya. Iya. Jadi sebenarnya ini sudah apa namanya, sudah lama. Dingdong, Mbak. Mbaknya tahu Dingdong? Dingdong, tahu yang pakai dulu, mesin itu ya. Tahun 95 itu sempat heboh kan. Anak kecil tuh Dingdong. Itu sebenarnya bentuk judi. Apalagi yang ada isinya boneka atau rokok atau apa, tahu kan Mbak? Masih ingat? Iya, masih ada di Playland itu sekarang juga. Nah, masih ada. Nah, itu sebenarnya judi. Artinya apa? Misalnya kita dapat boneka yang mungkin harganya 150.000, tapi kita beli koin yang hanya 5.000 atau 10.000. Untung kan? Nah, jadi ada semacam kepuasan. Yang kaya siapa ya? Ya mereka yang punya gitu kan. Tapi kan pajaknya harus dibayarkan ke negara, bener nggak? Dari situ sebenarnya kita taruh positifnya di situ. Jangan kemudian seolah-olah wah ini haram jadah dan sebagainya gini-gini spread, kan? Bener. Loh, sekarang kita itu berpikir utang negara kita itu banyak sekali. Kita itu mau bayar pakai apa? Kita udah tahu bahwa SDM kita itu tuh tidak bisa diandalkan, titik. Gitu kan? Jadi realistis ya. Real dong. Jadi kalau bagi orang-orang yang merasa suci ya silahkan menyingkir. Ya loh, jangan mengganggu orang-orang yang ingin berjudi. Bener nggak? Nggak usah mendahului lah. Itu kan urusan. Kalau kamu mau masuk surga ya silahkan masuk surga. Istilahnya ekstrimnya, pikirin aja dirimu sendiri, ya toh, pikirin keluargamu. Kalau memang kamu udah merasa ibaratnya cukup dengan kehidupan ini tanpa berjudi ya silakan, pilihan kan. Tapi kan yang kemudian yang adalah yang menjadi fokus kita itu adalah negara kan butuh dana yang besar. Cuma catatannya begini. Tadi sempat disampaikan bahwa harus ada pengawasan, harus ada
benar-benar harus ada mungkin ya lebih pada penindakan hukum yang sangat tegas. Jadi jangan sampai ada celah bila mana ada terjadi, jadi benar-benar matang, udah siap gitu loh. Supaya apa? Supaya tidak terjadi sesuatu hal yang merugikan negara. Jangan membalik, jadi jangan berbalik, jangan kemudian nanti rakyat nyalain negara dan sebagainya. Jangan sampai itu. Nah, kalau misalnya itu sudah dipersiapkan dengan matang, dengan mantap dan sebagainya, ujung-ujungnya yang merasakan kesejahteraan siapa? Rakyat. Lihat Dubai, lihat Malaysia, lihat Arab Saudi, Turki dan sebagainya. Coba dong kita lihat, kita open mind, gitu kan? Jadi menurut saya setuju sekali. Udah jadiin aja dah, kali ini jadiin ketok dah. Udahlah jadiin ketok Palu dah. Tinggal nanti di mana lokasinya, udah selesai. Gitu kan? Oke. Jadi menurut saya setuju. Setuju sekali. Jadi ini juga nanti untuk menjaring semuanya, termasuk data-data kekayaan dan sebagainya, ini perlu. Nah, termasuk yaitu tadi pengawasan itu, aturan, dan jangan lupa penindakan hukum terhadap koruptor harus benar-benar tidak ada kompromi. Siap. Wah, luar biasa dewasanya kita. Jadi jangan sampai ada celah lagi. Jangan sampai ya nanti kan pendekatan personal. Nah, itu dia pendekatan personalnya itu yang brengsek. Itu loh. Memang aturan main harus jelas, kemudian kontrolnya harus ketat. Kalau tidak ketat, kontrolnya bisa main mata segala macam, ya susah kalau gitu. Jadi syaratnya memang harus kontrol ketat sekali itu, supaya yang dikhawatirkan masyarakat tidak terjadi. Kalau yang sudah umur, sudah tua, mau main judi itu kan biarkan aja, kan dia sudah tua, udah tahu risikonya apa. Nah, kalau ini saya setuju sekali, Jeng. Ini karena apa? Karena dengan terpusatnya kasino di suatu wilayah itu akan mempermudah pengawasan terhadap oknum-oknum yang suka main-main gitu. Jadi gini, kasino itu kan pasti ada alkoholnya ya. Biasanya sih ya. Nah, nanti kalau udah ada alkohol, dikit pasti ada narkoba tuh. Nah, tapi nggak tahu juga nanti kalau nggak boleh ngerokok juga, nggak boleh minum minuman itu gimana? Kan minum jamu nggak apa-apa sambil kasinoan. Kalau nggak ada, mau tutup. Oke, lanjut. Ya, jadi kalau ada kasino, bandar judi berkumpul, ya kan, nanti bandar miras berkumpul, bandar narkoba berkumpul, udah gampang tuh untuk gampang ya jaringnya ya. Ya, PK para jaksa atau Kapolri nggak usah pakai apa tuh namanya OTT ngabisin duit, bisa digital itu, nggak usah lah, tinggal sebar aja mata-mata yang suruh nongkrong di kasino atau utus saya juga nggak apa-apa kok, nanti saya kesana. Tersentralisasi malahan gampang ya menciduknya. Biasa nongkrong situ kan berapa miliar taruhan mereka, perputaran kemana, jadi lebih gampang untuk pengawasan gitu. Terus biasanya kalau udah ada judi, alkohol, narkoba, satu lagi Jeng, prostitusi pasti ada. Tapi kalau judi tanpa prostitusi kayak apa ya? Kayak pagi-pagi tanpa pas FM lah, kayak hambar. Kau lebay juga nih kayaknya. Oke, terus. Di pepatah bilang kan sekali lancung ke ujian 3-4 kalau terlampaui. Jadi kan ya kita bikin kasino satu aja, semua bandar langsung bisa ditangkap, jangan nggak usah jauh-jauh. Penting nih, yang paling penting kan, biasanya kalau para koruptor itu kan nyolong duit rakyat. Mereka pasti nyuci uangnya di kasino, jadi nggak bakal kemana-mana, baliknya ke negara juga. Ya, sejadi. Kan taruhan buat ke negara lagi. Itu tadi saya juga nggak tahu kapan dibikinnya, ini masih wacana. Ya, karena masih dari wacana zaman presiden siapa ya? Kalau nggak salah dari zaman Pak SBY yang lalu sudah ada wacana seperti itu, tapi tapi ini mencuat kembali kemarin pada saat rapat kerja bersama Dirjen Anggaran Kemenq ya, diusulkan oleh Komisi 11 DPR. Ini lagu direkam pulang aja, cuma itu aja, nggak ada pelaksanaan. Ya, mudah-mudahan ya kalau
Jika dilaksanakan ya paling nggak bisa menciptakan lapangan kerja baru lah. Karena nanti juga ada kasino, pasti kan ada tuh desa-desa yang warung, kosan, rumah, pasti rame nanti. Jadi ada efek dominonya. Ya, oke. Siap. Mas Gun Gun, matur nuwun ya. Terima kasih banyak untuk selalu setia bersama Pas FM 6339160 dan WhatsApp call 0816924924. Ya, inilah fungsi dari forum ini ya. Dinamis sekali, masing-masing memiliki parameter dan angle yang berbeda-beda menanggapi sebuah fenomena dan semuanya sah-sah saja. Siapapun boleh bersuara dan berpendapat ya sesuai dengan apa yang ada dalam hati Anda dan pikiran Anda. Kita menuju Bali. Kembalikan baliku padamu. Selamat pagi, beli Andri. Selamat pagi, beli apa Bu? Ya Bapak Wayan Andri. Pakai bapak. Mau beli apa pagi-pagi, mau beli apa? Itu janganlah tadi jamu dibahas-bahas di tempat begituan, disuruh minum jamu. Jangan ada ntar ada produk baru yang muncul. Kebanyakan jamu kuat semua yang diminum. Macam mana nih? Kemarin kan katanya nggak boleh merokok di hiburan malam. Ya siapa tahu di situ juga nggak. Tapi nggak jamu juga dong. Kan bisa. Justru ada yang subur satu itu kalau gitu. jamu yang di. Kenapa jamu konotasinya selalu begitu? Nggak juga lah. Kesehatan. Oh iya, setelah gitu sehat kan, dong. Setelah sehat kan jadi banyak maunya. Nah. Yo wes lah kasino yuk. Yuk mari. Iya kasino. Why not kan? Kenapa enggak? Ya apa sih yang bikin enggak? Waktu zaman gubernur kita dulu juga kan lumayan bisa membangun Jakarta. Cikal bakal hari ini. Satu itu. Oke, apa ya? Terus kenapa di stop bicara syariah? Karena negara kita mayoritas Muslim. Terus sekarang bicara negara mayoritas Muslim, kanan kiri yang tadi disebutin, ada Uni Emirat, ada Malaysia, ada negara-negara Islam lain lah yang sudah didikit juga. Artinya kalau sudah didikit dipikirin dari mulai perundangan, ketentuan segala macam dipikirin. Kalau Malaysia kan Malaysianya, marga negaranya sendiri nggak boleh masuk. Yang bau-bau agama yang melarang itu juga nggak boleh masuk. Itu emang salah satu contoh yang kelihatan bahwa negara Muslim itu emang konsisten di situ. Nah sekarang kita nih Indonesia katanya nggak boleh karena tadi haram judi kan. Nah beberapa fatwa di kita juga ada yang menyebutkan rokok juga haram. Rokok kan luar biasa ngasih buat pembangunan. Dan luar biasa juga akhirnya hibah-hibah itu disampaikan ke pondok pesantren yayasan yang sekian, yang nilainya tuh kayak Garut sampai puluhan triliun ya. Puluhan miliar, sekian ratus pesantren, 187 pesantren, dan saya yakin ada mereka yang mengharamkan rokok gitu loh. Karena fatwa dari Muslim juga ada beberapa itu. Tapi mereka ambil itu hibah. Mereka pakai itu buat ngebangun. Nah, kalau konteksnya memang bicaranya haram gitu kan. Harusnya kan kalau emang betul agama fokus sama apa yang dia dapat sendiri dengan konteks aturannya, nggak perlu terima hibah. Oke, kita setuju itu. Jadi mereka nggak campur adukan gitu loh, mana dunia, mana urusan keyakinannya. Tapi kalau hari ini mereka main-main hibah juga, jadi bagian dari politisasi. Saya rasa judi banyakin deh. Kalau perlu di setiap kota, nggak perlu di pulau terpencil. Yang ada tuh ntar yang orang rencana koruptor di tempat terpencil jadi pengen judi semua. Jadi setiap kota, bagusnya saya saran, ada dulu kan di tempat saya juga ada tuh di Sentul. Sempat ada tuh di salah satu, ada ruko di depan kita, saya di Sentul City kan. Dia juga bikin tuh area gitu. Saya bilang itu juga oke kok, akhirnya terintegrate kan. Kita jadi tahu, kita jadi paham bahwa hidup itu kompleks. Jadi kalau yang menurutnya hitam lah, kalau menurut putih lah. Cuma negara membatasi mana yang hitam, mana yang putih, jadi berkeadilan. Jadi soal kasino, saya sih setuju banget kalau kasinonya kasih minum gratis, apalagi kasih jus gratis. Asik. Karena aku waktu itu ke Venetian yang di Makau itu cuma lihat-lihat, kalau ada pelayan yang bawa laki minuman, ya aku tinggal comot, minum aja.
main sih enggak, cuman lihat orang pada main-main apa ya, kita nikmati aja minum. Jadi cuma mau dapat ya ini ya apa free drink gitu ya ke sana ya. Jus ya. Iya. Ada aja terus. Jadi sebenarnya ya kalau ngomong soal agama ya susah lah. Karena aku juga udah pernah ke Genting, Malaysia, dan tahu lah itu aturannya jelas. Terus waktu aku dulu ke Dubai, wah itu lebih parah itu. Itu menurut saya mungkin Dubai setingkat di bawahnya itu. Nah itu ya aku gimana ya, aku bukan yang orang yang apalah suci atau alim, tapi aku sempat kaget nginap di hotel kok bisa. Mungkin nggak biasa ya, itu yang namanya itu biasa lah di sana. Apa yang paling minimum itu misalnya tarian perutnya ya, aku kaget aja, buset kayak gitu. Jadi banyak hal lah. Jadi saya pikir begini Mbak Nena ya, soal wacana ini sebenarnya kalau menurut saya sudah agak lama ya. Tidak kurang dari beberapa pejabat kita sudah menyampaikan itu. Misalnya Pak Erick Thohir, kemudian Pak Budiari sebagai Menteri Kominfo waktu itu, yang tentu saja paham betul bagaimana judi online itu terjadi. Bahkan kalau kita perhatikan Pak Prabowo pun juga sempat mengutarakan itu ya. Ya sebagai pernah mengatakan bahwa di selama 2024 itu saja ada 900 triliun Mbak Nena uang rakyat Indonesia itu yang habis digunakan untuk judi online. Dan celakanya itu bukan hanya para pejabat saja yang main itu, bahkan pelajar, mahasiswa, juga ibu rumah tangga, gitu. Itu juga ikut main-main judi online ini. Nah, karenanya mungkin Pak Prabowo memandang ini seandainya ini dikelola sendiri atau akan sesuatu yang akan menjadi sesuatu yang lebih baik ya. Walaupun itu tidak secara serta-merta loh ya. Sebagai wong Jawa mungkin saya agak punya kepekaan yang rasa yang agak tinggi terhadap pernyataan para elit-elit politik itu, gitu. Kemudian secara fisik ya, saya merasa bahwa pagar laut yang sepanjang 30 km itu loh, itu adalah sebuah lokasi yang memang sengaja dipersiapkan untuk itu. Nah, sebagai tanda bahwa dari sekian lamanya proses ini terjadi, hanya mereka yang memproses saja yang disangsi. Sementara mereka yang punya luput dari masalah itu setelah pagar itu dibongkar. Nah, ini juga ada juga menjadi tanda-tanda jangan-jangan memang begitu. Nah, tapi ada hal yang lebih penting saya pikir terkait masalah ini, bahwa Pak Prabowo ini kan punya beberapa program ya, makan bergizi gratis, kemudian sekolah rakyat, sekolah Garuda, yang semua-muanya itu butuh dana dari anggaran negara. Belum lagi ketika harus membayar pegawai mulai dari para pejabat sampai P3K. Apakah mereka juga akan dibayar ya dari hasil kasino yang kemudian dimasukkan ke anggaran negara itu? Nah, ini menjadi pertanyaan kami sebagai wong cilik dari UDIK ini. Nah, lebih dari itu Mbak Nina, bahwa kekhawatiran kita adalah kasino, lokasi kasino ini itu nanti kan tidak hanya kasino saja. Di situ akan jadi ada tempat minum, bar ya, ada tempat prostitusi dan seterusnya, yang semuanya itu juga akan dipajekin dan mungkin akan masuk ke anggaran negara, yang jadi kekhawatiran kita itu. Lebih dari itu ya, itu akan menjadi wahana baru buat para eksekutif ya, baik mereka yang pemerintah di pemerintahan maupun di swasta, sebagai sarana untuk membuang money laundering, untuk pencucian uang. Nah, ini belum lagi dari aspek perilaku mereka yang kemudian menjadi pengelola negeri ini. Nah, kalau sudah didasari dengan jiwa-jiwa yang seperti itu, terus apa jadinya? Yang terakhir mungkin ya sebagai catatan, kalau di Uni Eropa, di Uni Emirat Arab ya, dan negara-negara Arab umumnya juga sudah mau melakukan itu, saya juga menjadi agak was-was juga. Sebab di Arab sendiri juga ada masalah yang sangat besar hari ini. Ketika saudara-saudara mereka di Palestina dibantai sebegitu rupa, ternyata mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Seolah-olah Tuhan itu sudah mencabut kekuasaan dari mereka, dari jiwa-jiwa mereka. Mereka begitu cinta dengan dunia dan takut dengan kematian, sehingga penyakit itu membuat seolah-olah membiarkan saudara-saudara mereka yang di Palestina itu dibantai di depan mata mereka. Nah, apakah kita kemudian harus kehilangan nilai-nilai patriotisme, nilai-nilai semangat perjuangan, semangat untuk memajukan negeri ini hanya karena terpengaruh oleh sisi buruk dari perjudian ini? Pada dasarnya gini Mbak, ini wacana sudah lama ya, dan ini
saat ini yang mengusulkan siapa ya Mbak ya untuk yang wacana yang saat ini ya kira-kira? Banyak sih yang mengusulkan sih. Banyak ya. Ya oke. Saya bicara ini termasuk Pak Galih ya, Pak Galih anggota Komisi 11 DPR Galih Kartasasmita. Galih, oke baik. Ini Mbak, saya sudut pandang saya mungkin agak dilema ya. Begini. Kalau memang ini ditinjau bisa mensupport, jadi dari aspek ekonomi ya, pertanyaannya, apakah aspek ekonomi itu hanya bisa ditarik dari ya pajak dari hobi mungkin sekelumit orang yang hobinya berjudi, gitu ya Mbak ya, ya apapun ya, ini opini subjektivitas saya. Seandainya berlebih, siapapun dia, ya seharusnya, apalagi yang orang kaya, ya yang konglomerat sekalipun ya Mbak, tajir melintir sekalipun, ya kalau memang berlebih, ya kalau memang punya hati ya Mbak, kan banyak yang warga negara kita yang masih kekurangan, ya kan? Kenapa tidak bisa mereka menabung kebaikan untuk di kehidupan kekal ya nanti setelah mereka berpulang ke rumah Tuhan gitu ya Mbak ya, kan bisa gitu loh. Jadi saya masih agak dilema kenapa hanya karena pertimbangan ekonomi ya, apakah ini jalan satu-satunya gitu? Kok hobi berjudi saya rasa tidak ada ya seharusnya ya, gitu ya Mbak ya, itu kan mungkin hanya oke lah. Tapi apapun itu ya Mbak ya, apapun itu saya menyikapi itu banyak dampak negatifnya dari orang sekeliling terdekat saya, entah itu sahabat saya, entah itu kerabat saya, karena mungkin suaminya kena judol, ya mereka jadi bercerai. Kenapa? Karena hartanya habis, ya. Banyak dampak negatifnya. Ada yang mencuri, merampok Mbak, hanya karena apa? Judi online. Nanti kalau ini memang dilegalkan, ya, nah kedepannya judi online juga miring ngono loh. Kenapa kita nggak dilegalkan juga, gitu ya Mbak ya? Kalau kita bicara negara Timur Tengah itu, entah itu Uni Emirat Arab, Malaysia, Singapura, mereka sudah berbenah diri. SDM mereka mungkin sudah di atas rata-rata kita, ya. Yang apa? Indeks persepsi korupsinya, IPK-nya itu sudah lebih tinggi Mbak. Kesadaran mereka buang sampah aja, ya kan, contoh di Singapura buang sampah puntung rokok aja disemprit itu ya, ada polisi yang ngejar kita naik sepeda ya waktu di pantai itu misalnya contoh. Itu dari kesadaran sumber daya manusia itu mereka sudah apa ya Mbak, sudah tidak perlu dioyak-oyak gitu loh. IPK mereka sudah jauh lebih baik dari kita. Kita benahi dulu kalau memang ini satu-satunya jalan. Ya, nah kita kan sekarang sudah bisa membuktikan ini dengan swasembada padi ya, sampai Malaysia pun juga minta ya kita ekspor ke sana. Gitu. Banyak hal yang bisa dikelola, ya, banyak hal bisa dikelola. Saya sepakat tadi Pak Rudi bilang, itu dampaknya, efek dominonya itu nanti bisa ya negatifnya ya mungkin ada prostitusi di sana. Apa ada ya pekerjaan menjadi PSK? Kan nggak ada, ya. Jadi ya mungkin dari sudut pandang agama manapun memang salah, tapi memang kan urusan keyakinan kita masing-masing sama Tuhan. Tapi kita manusia itu memang harus dikasih rambu dan panduan. Kalau tidak Mbak, di jalan itu orang seenaknya, kalau nggak dikasih rambu lalu lintas traffic light, mau jalan berebutan, ya kan? Kalau nggak ada lampu merah, kuning dan hijau, itulah fungsinya agama, panduan kita rambu. Sedangkan kita yang di stigma kita negatif loh kalau menurut saya. Kita dicap negara religius nomor 7, tapi malingnya paling banyak di negara religius itu kan juga ya munafik ya. Nah apalagi kalau ini dilegalkan, mungkin nanti ke depannya kalau memang sudah jalan satu-satunya karena anggaran defisit. Kenapa anggaran defisit APBN? Karena bocornya banyak, itu saja dirampas dari aset. Jadi mungkin Anda tidak perlu menaikkan pajak, ya kan? Ini bisa diberlakukan kalau SDM kita sudah
jauh lebih maju. Seperti kalau IPK kita, indeks persepsi corruption kita sudah jauh lebih baik, di atas 40, ya di atas di atas 40 lah. Kalau Singapura indeks persepsi korupsinya sudah bagus, kesadaran sumber daya manusianya sudah tidak perlu diragukan istilahnya begitu ya. Kalau memang ini pertimbangannya untuk cadangan devisa, saya merenung ya Mbak, kok ada ya hobi berjudi terus dijadikan pajak, berarti yang lari ke genting kemana hati mereka? Mereka berlebih, banyak warga kita yang masih kekurangan Mbak, kenapa tidak mereka punya hati gitu? Kalau hanya untuk dibuang sia-sia begitu ya, ini saya dilema ya sebetulnya. Kalau pertimbangan ekonomi apapun alasannya, kita punya rambu, masing-masing punya rambu agama kita. Ya oke lah, itu urusan kita manusia dengan Tuhan. Tapi kalau tidak ada rambu, kita jadi barbar. Apapun alasannya, istilahnya agama, norma, etika itu adalah rambu kita. Nah, di kami, mungkin Bu Vina juga tahu juga ya, pernah dengar. Itu ada istilah fides quaerens intellectum. Jadi iman mencari pengertian. Jadi memang kita mendulukan mana nih, iman atau pengertian? Karena kalau misalnya iman aja tanpa pengertian, wah itu nanti fanatisme. Tapi kalau pengertian aja yang kita cari terus tanpa iman, tadi Bu Vina sampaikan adalah barbar. Semua bisa dibabat habis. Memang fides quaerens intellectum itu benar adanya. Dan kebetulan saya kan di dunia kesehatan ya. Kita banyak sekali, ini saya analogikan dulu Kak Nena sebelum menjawab itu. Seperti yang kita hadapi kasusnya ya Kak Nena ya. Misalnya aborsi itu dilarang, jelas. Tetapi kalau kepentingan kesehatan dengan indikasi tertentu, dengan indikasi medis tertentu, itu bisa jadi bisa legal. Ya, jadi itu. Terus yang kedua, sama yang paling sering kita bahas adalah KB. KB itu sebetulnya, apalagi KB abortif, itu kan sering disalahgunakan dengan menggunakan pil pil pascasanggama itu kan. Nah itu kan tujuannya nggak karuan gitu. Tapi kalau KB-nya itu tujuannya adalah untuk misalnya membatasi jumlah kelahiran supaya kualitas hidup, kualitas yang diberikan ke anak-anak itu jauh lebih baik, ya kenapa tidak gitu. Terus ada macam-macam lah Kak Nena, ada cloning, ada bayi tabung, itu juga kan kemajuan teknologi. Tetapi kan kita tidak mungkin mempertentangkan itu dengan dogma agama. Nah, terkait dengan judi itu apapun alasannya itu memang tidak dibenarkan kalau dari sisi agama. Tetapi kita balik dulu lihat niatnya untuk apa. Kita kan mungkin flashback, kita pernah ingat ya Kak Nena, dulu ada yang namanya Porkas sama SDSB. Itu kan sebetulnya judi yang diatur oleh pemerintah gitu kan. Nah terus habis itu kan sudah sejak Orkas dan SDSB itu dilarang, terus kita kenal ada muncul baru-baru judi bola, judi online dan lain sebagainya, dan itu memang menyebar seperti itu. Dan kalau misalnya tujuannya untuk balik lagi ke pajak, tadi Pak Tony udah menyampaikan, pajak ditampung tapi penampungnya bolos. Percuma, karena dinikmati oleh segelintir orang yang punya kekuasaan. Hanya pajak itu tujuannya apa sih sebetulnya? Kalau yang benar-benarnya kan adalah untuk pembangunan untuk negara, masyarakat. Nah, daripada dipakai untuk judi, toh nanti pajak itu kan hanya sirkulasi yang berputar. Kenapa orang-orang yang punya kelebihan berkat tidak melakukan yang tadi CSR, langsung aja diberikan, membantu itu kalau ada gerakan. Kalau dulu kan ada ya Kak Nena, Genota, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh misalnya. Nah,
kenapa enggak seperti itu lagi yang giatkan, diaktifkan supaya misalnya ya Genota itu harus anaknya itu putus sekolah, karena saya juga ikut seperti itu ya Kak Nena ya. Jadi misalnya anak yang kurang mampu, terus kita bantu biaya SPP-nya, itu akan lebih berdaya guna Kak Nena. Jadi kita kan kenal juga, walaupun Bill Gates itu katanya kaya gitu, dia kan seorang filantropis yang artinya ya membagi berkat yang dia terima untuk kemajuan negerinya, kemajuan orang-orang yang ada di sekitarnya. Mungkin itu kayaknya lebih pas dengan norma dan budaya kita Kak Nena daripada untuk perjudian ya. Kalau saya ngomong tentang kasino ini ya, saya juga teringat sama ceritanya Pak Ali Sadikin kan. Itu dulu dia pernah melegalkan kasino perjudian di Jakarta, kasino ya, terus membiayai, menjadikan APBD Jakarta itu luar biasa tinggi kan, gitu, untuk pembangunan Jakarta kan. Nah sebenarnya ini memang barang semua, dalam semua hal itu pasti ada plus minus lah. Semua ada plus minus. Nah barang itu bermanfaat kalau minusnya efek negatifnya bisa dikendalikan sebenarnya kan. Nah kenyataannya gini, sekian lama Genting Island itu beroperasi, kenyataannya kejahatan di Malaysia nggak meningkat juga tuh. Itu fakta. Maksudnya, faktanya kan tidak pernah kita dengar kejahatan di Malaysia meningkat karena perjudian. Enggak juga kan. Nyatanya biasa-biasa saja. Artinya memang orang yang mau datang ke tempat judi itu adalah orang-orang yang memang mau berjudi, bukan orang-orang, ya banyak sih orang spekulasi, tapi mungkin tidak semua orang yang bersifat seperti itu. Apalagi kalau memang pendidikan agamanya melekat, dikuatkan kan. Tentu saja itu enggak, apalagi Indonesia kita tahu kan negara religius ya. Mestinya kan mereka menguatkan dari umat-umatnya masing-masing. Ingat ya, jangan berjudi itu dilarang. Ya sudah, yang nggak mau masuk surga ya kan banyak, biarin aja. Memang kenapa? Barang ini kan pelacuran, perjudian itu kejahatan yang memang bukan kejahatan sih, memang tipikal yang sudah ada sejak dulu, zaman dulu. Memang susah orang dilarang berjudi pasti ada. Entah itu togel yang ngikutin ke Malaysia, togel yang mengikuti ke Singapura, itu ada. Kenyataannya itu ada, cuma nggak pernah terungkap gitu loh. Kalau ada terungkap sedikit ditangkapin, jadi sumber duit bagi polisi. Setelah ditangkap dilepas. Itu kan begitu cerita apa ya? Nah sekarang tinggal manfaatnya ada nggak buat kita? Kalau memang itu bisa menghasilkan income buat kita, kenapa tidak? Kenyataannya orang Indonesia yang pergi berjudi di Genting Island kan banyak juga. Iya, dan kenaikan pengguna judol 10%. Banyak Pak, iya. Nah terus mau dihilangin gimana? Anda mau tutup apa yang mau tutup? Kau tutup semua itu, buka lagi. Aduh kasihan. Tahu nggak? Penjahat itu lebih pintar dari polisi. Polisinya pintar, penjahatnya makin pintar. Ya sudahlah. Jadi kalau memang ini mau disahkan, menurut saya oke aja, no problem, cepat. Cuman tetap yang rambu-rambu yang arah ke negatif itu yang diperhatikan, diawasi. Memang benar pengawasan Indonesia yang seperti tadi katakan Pak Teddy belum bagus, tapi itu kan tidak ada sesuatu itu yang langsung bagus, nggak ada, mesti bertahap. Yang penting ada goodwill. Seperti itulah saya bilang. Sebenarnya kalau kita mau betul-betul serius menata ini sebenarnya bisa. Kenapa tidak bisa? Orang Indonesia pintar-pintar kok, korupsi aja pintar, apalagi kalau urusan gitu-gituan. Itu paling jago itu. Artinya menempatkan berjamaah, bisa berjamaah sampai ratusan triliun loh. Itu luar biasa. Dari Pertalite bisa jadi Pertamax itu, waduh luar biasa itu. Satu hal lonjakan yang orang awam nggak akan mikir, nggak akan kepikir, tapi kenyataan bisa terjadi di Indonesia. Berarti orang Indonesia sangat idenya sangat kreatif lah. Ya. Tinggal bagaimana dibuat jadi positif aja. Saya kira gitu. Terima kasih. Kalau menurut saya kita mesti melihat kenyataannya bahwa benar yang tadi disampaikan, bahwa orang Indonesia pun banyak yang
pergi ke luar negeri untuk bermain kasino di sana, itu kan berarti itu pelarian uang yang keluar, sangat disayangkan. Di Cina setahu saya dia buat kasino antara lain di Hong Kong, dan ada satu aturan bahwa orang Cina itu, warga negara Cina, Chinese itu boleh main kasino hanya di negara Cina, tidak boleh keluar dari tujuannya agar uang nggak keluar ya, uang tidak keluar dari negaranya, dan itu bagus sekali. Kedua, mengenai ya tadi ada isu dilarang dan nggak dilarang, dan dari sisi agama dan lain-lain ya kita semua dihadapkan pada dua pilihan sih, mau bapaknya baik atau yang enggak ya. Kemudian kalaupun itu dilarang ya toh korupsi juga bagi semua agama dilarang ya, tapi korupsi tetap merajalela, dan itu dua hal yang berbeda mengenai money laundry ya, itu dua hal yang berbeda. Kalau artinya kan kasino sebenarnya intinya diperuntukkan bagi orang yang ingin berjudi dan punya uang tentunya, dan itu bukan kayak judi togel yang lain-lain yang justru menjerat orang-orang yang tidak mampu, yang menjebak. Tapi kebanyakan adalah orang yang mampu, orang kaya, ya konglomerat lah misalnya ya, yang buat mereka dia spending uang sekian juta itu nothing gitu loh. Nah, dan mereka punya usaha yang itu uang yang memang buat main lah buat mereka gitu loh. Itu sih. Nah, justru itu lebih baik, lebih fair ya. Lebih baik. Nah, tinggal dengan begitu uangnya nggak keluar dan pajaknya clear, jelas ada pajaknya. Itu pajaknya kan penghasilan pemerintah. Iya. Pro dan kontra itu sudah pasti ya Kak ya. Betul. Terus ngelihatnya juga gini, Indonesia kenapa nggak ada kasino? Tadi kan aku udah sebut, emang dibayar oleh negara-negara yang punya kasino. Itu kan jelas banget Kak, dia biayai, dia funding. Di sini tokoh agama dilibatkan dengan membawa dalil agama supaya nggak bisa lah dibangun kasino di Indonesia. Clear banget kok Kak. Cuman mau ngaku ya atau enggak, yang makan duit itu ya tokoh agama juga. Itu inilah. Udahlah, saya sih jujur aja kalau saat jualan agama untuk kantong sendiri juga udahlah fair aja ya, jujur-jujuran aja lah. Karena tanggung jawab Anda kan ke Tuhan. Ya Kak ya. Sama seperti juga. Jadi saya nggak bisa bilang bahwa bagus atau jelek ya Kak ya. Kita ngelihatnya dari aspek ekonomi ya Kak ya, bukan moral lah. Saya nggak bicara moral lah. Sini kembali ke masing-masing. Kayak pinjol, Anda mau ikut pinjol atau enggak itu kan kembali ke diri Anda kan gitu ya Kak ya. Mengenai judi ya, aspek ekonominya memang ini underground ekonomi ya Kak. Jadi potensinya besar, tetapi negara kita terkenal dengan kebocoran, bukan bocor lagi ya Kak ya. Udah bolong embernya, maka kalau boleh ngomong udah potek. Potek bukan bolong lagi. Baru diisi airnya nggak ada di embernya, udah saking parah gitu. Malah ada kasus rumah sakit yang di Banten Kak, rumah sakitnya belum beroperasi, dana pengadaan makanan 1,8 miliar itu udah cair, hebat ya, nggak ada pasiennya tapi ada pengadaan makanan. Canggih. Terus tadi kakak juga bacain bahwa Kementerian Keuangan akan melantik itu ya, cukai ya. Ada legend kok Kak, katanya 15 departemen doang Kak. Geli saya jadi bacanya. Jadi pemerintah juga melanggar sendiri ya undang-undang yang dibikin, terus nanti diakalin dan tuh kan begitu ya Kak ya. Rakyat dikasih contoh begini terus. Jadi saya ngelihatnya rakyat di bawah pun juga kalau dia melanggar lalu lintas nggak aneh, wong pelanggaran ugal-ugalan dilakuin di atas kok Kak, kan gitu ya. Jadi
Kalau kasino, kalau mau bener dijalanin, kita tinggal contek kok negara tetangga, difilter, dicentralize di situ. Ini Kak, kalau sesuatu yang dilarang itu cuma menguntungkan segelintir orang, aparat penegak hukum, tokoh setempat, ya kan Kak? Duit itu lari ke situ aja, namanya ilegal. Mereka yang ngebackingin kan Kak? Tapi kalau dia resmi, siapa yang mau ngebackingin, periuk nasinya kan keganggu Kak. Gak ada tuh duit dari negara-negara kasino turun buat ngenentang ini. Ini kan yang menikmati ilegal ini kan cuma sebagian orang Kak. Nah sekarang pemerintah mau meresmikan supaya pajak ditarik bisa dipakai untuk rakyat, kan gitu ya Kak ya? Jadi saya ngeliat kontroversi poinnya tuh di situ, bukan di agama, bukan di apa gitu loh. Agama itu dijadikan tools untuk sebagian orang yang menikmati ilegal poin di sini Kak, gitu loh. Nah saya ngelihatnya kalau memang harus dibuat, dibikin aja di Pulau Seribu, gitu loh. Ya banyak yang usulkan kawasan ekonomi khusus ya nantinya. Sekarang gini, analoginya nggak masuk. Judi itu kalau dilakuin orang kaya, jangan disamain sama judi sambung ayam. Sambung ayam itu, sorry itu saya udah kere, mau judi, habis itu ngerampok, kan beda konsepnya ya Kak ya. Iya, betul. Mereka orang kaya, banyak duit, mereka mau judi, mau buang duit mereka, itu urusan mereka, nggak usah kita jadi polisi moral di sini Kak, ya nggak? Negara kita banyak kepo ngurusin orang lain, padahal sendiri itu nggak beres juga. Pribadi Kak. Itu saya ngelihat. Jadi udahlah, kalau emang udah waktunya itu memang udah harus dibuka ya dibuka terus. Pemerintah itu sumber daya alam Kak, yang jadi critical point yang dinikmati juga oleh segelintir orang aja, itu sama aja Kak, gitu loh. Jadi aturannya ada, ya udah tegakkan, jangan dilanggar terus. Pemerintah ngelanggar terus juga aturan yang ada, itu aja saya Kak. Gini Pak Tony, kita nyanyi lagu Iwan dulu. Urusan moral, urusan akhlak, biar kami urus sendiri. Setuju itu, karena urusan manusia dengan Tuhan kalau kita bicara akhlak dan moral ya. Oke, kita ke kasino ya. Mungkin memang sudah perkembangan zaman ya Nen, nggak terbantahkan kan, yang kita menutup ya akan keluar kan gitu ya. Mungkin boleh diadakan ya, tetapi memang harus di sentral satu tempat untuk mengembangkan ekonomi yang belum berkembang. Mungkin itu untuk mendongkrak di sana gitu ya. Nah kalau soal kita berbicara agama, siapapun kita ya, agama apapun memang melarang. Tetapi kalau kita sadar itu dilarang di depan mata kita pun, kita nggak akan nyamperin gitu. Gitu ya. Nah, jadi cuma yang paling penting hukumnya diberesin dulu nih. Lalu siapa yang akan mengurus, karena di negeri ini apapun usahanya megang dia lagi. Gitu loh. Kita lihat yang di atas pejabatnya. Kan satu orang itu bisa merangkap berapa jabatan gitu Nen. Nah, apa ya harus seperti itu lagi gitu. Lalu kalau bicara dilarang ya, tadi korupsi aja dilarang merajalela gitu kan. Dan malah merugikan sebetulnya ya. Nah kalau kasino kan duit lu sendiri gitu ya, mah negara dapat ya. Sama, ya, maksudnya dia nggak dibuang di kita pun dia akan keluar kan. Memang dia menyalurkan keinginannya, hobinya ya, ada kelebihan uang gitu kan. Ya cuma itu tadi, dicari tempat yang memang ekonominya terpuruk gitu ya. Saya mendongkrak gitu, jangan di Jakarta. Nah kalau di Jakarta sama aja bohong. udah begini ditambah kasino, aduh. yang di Jakarta gitu. Lalu hukum diberesin, siapa yang akan mengawasi kan gitu. Nah jadi gitu sih. Jadi kembali setiap kita ya, kita memang kadang-kadang dilema sih ya. Ada bilang, oh jangan bawa agama. Ya itu kalau saya pribadi dimanapun saya bawa agama, karena itu panduan saya. Iya betul. Ya, tapi itu tadi kembali ke kita, orang di depan mata pun kalau kita tahu itu terlarang, ya kita nggak akan datang gitu sih Nen ya. Apalagi harus nyebrang pulau gitu kan ya. Gitu. Jadi pro dan kontra biasa. Ayo kita perbaiki dulu. Nah pemerintahnya juga konsisten gitu loh.
Itu yang penting, karena pemerintah kita itu nggak konsisten sih sebetulnya. Hukumnya juga mudah berubah-ubah gitu ya. Lalu pungutan liarnya di mana-mana juga mudah. Ayo benahi dulu hukumnya. Terus siapa yang mau ngawasi? Gitu, supaya nggak ada seperti sekarang ini gitu. Kita kan tahulah kita seperti apa sih sekarang, di mana-mana ada bisa dibilang nggak beres di kita menurut saya sih ya. Nggak tahu menurut yang lain. Pungli di mana-mana ada, korup di mana-mana ada. Ya ampun ya. Jadi gitu sih. Boleh-boleh aja, tapi cari yang paling terpuruk ekonominya untuk mendongkrak masyarakat di sana. Gitu ya. Karena itu kan aliran uangnya besar ya. Artinya akan ada butuh penginapan, butuh makanan, butuh dan lain-lain. Efek dominonya gede sekali gitu ya. Betul, itu sih. Itu kalau pengen membangun dengan cara cerdas gitu ya, mungkin kita nggak keluar banyak uang negara, tetapi bisa berjalan, mungkin itu. Daur ulang juga ini. Daur ulang dulu aku zaman Ali Sadikin ada, waktu Pak Sudomo SDSB ada. Cuman ini metodenya berbeda. Sebetulnya sih kasino itu kita dukung karena apa? Dia juga menambah lapangan kerja untuk orang-orang yang pengangguran, dan juga harus dibatasi tempatnya. Mamanya di tempat pulau tertentu atau di mana. Jadi orangnya orang-orang kaya. Karena orang main kasino itu orang-orang kaya. Dan juga membuat lapangan kerja. Jadi nggak usah munafik lah. Kita tuh kita ini negara munafik, negara Konoha ini. Semuanya munafik. Jadi pura-pura doang, pura-pura agama, cuma nggak melakukan hal yang benar gitu, nggak tegak lurus, berbanding lurus dengan apa yang diimaninya. Nah ini bahaya ini kita ini. Jadi kalau mau milih saya setuju aja. Karena apa? Kayak di Makau, di segitiga emas itu, semua pakai duit judi. Karena apa? Manusia itu sebetulnya ada kecenderungan untuk judi, seperti pelacuran. Pelacuran itu setua dengan dunia ini. Nggak ada bisa orang melarang orang berjudi, melarang orang minum, melarang orang melacurkan diri, itu nggak ada. Itu memang dunia udah begitu. Karena kita lihat dunia ini ada hitam dan putih, ada siang dan malam. Ada siang itu terang, ada malam itu gelap. Jadi dinamikanya ya terserah orang itu aja maunya gimana. Apa dia mau masuk surga atau neraka, ya kita nggak tahu. Itu urusan masing-masing. Jadi kita nggak usah seperti menghakimi orang lah. Ya, terima kasih. Ya seperti banyak pendapat sebelumnya, saya setuju ya. Karena memang saat ini kita harus memberdayakan semua aspek untuk menciptakan lapangan kerja. Nah, daripada banyak sekali yang orang judi online, lebih baik judi yang langsung aja. Jadi kan kalau judi ini seperti kayak main blackjack atau kartu kan gitu kan. Itu kan dimanipulasi. Tapi kalau di kasino itu kartunya terbuka, ada di depan kita. Bandar nggak bisa buka kartu, nggak kayak di online, ya nggak Mbak ya. Jadi menang pun ada kartu tersebut gitu loh. Jadi menurut saya lebih bagus begitu. Dan juga kedua itu segala hiburan itu dilokalisasi di satu tempat. Nah gitu kan, jadi misalnya prostitusi gitu kan, mungkin sekarang banyak sekali terselubung, dan angka peningkatan penyakit menular itu tinggi sekali akibat prostitusi yang terselubung ini. Jadi kalau dilokalisasi bersama dengan kasino itu lebih aman. Nah jadi seperti di Malaysia ya, itu kan di Thailand. Nah di Thailand itu ada lokalisasi yang mewajibkan semua prostitusi dari seluruh negara, seluruh dunia itu boleh datang ke Thailand. Mereka mengajukan visa prostitusi dan berlaku selama 20 tahun. Dan mereka itu hanya diperbolehkan melakukan prostitusi di tempat yang tertentu, di lokalisasi. Nah, selama bisa 20 tahun itu mereka mendapatkan apa? Mereka mendapatkan pengecekan kesehatan tiap bulan. Nah, jadi kalau misalkan ternyata suatu prostitusi WTS tersebut udah terkena penyakit, dia itu diwajibkan harus pulang. Jadi tidak sampai terjadi seperti sekarang ini kayak gunung es. Menularnya ini di Indonesia itu nggak terdeteksi Mbak. Dibilangnya 10.000, padahal kalau dilihat itu kali 4.
Karena kalau misalnya dilokalisasi, prostitusinya itu tiap bulan dicek kesehatan. Dan setelah itu 20 tahun mereka itu diwajibkan pulang dan tidak boleh kembali lagi untuk bekerja sebagai prostitusi di negara tersebut. Nah, itulah hebatnya kalau prostitusi dilokalisasikan dan ditata dengan benar, itu akan membuat pemasukan devisa negara sangat banyak. Karena mereka kalau misalnya mengajukan visa prostitusi itu visanya uangnya gede masuk Mbak gitu ke negara. Dan juga kalau yang tiga ini karena kan kosong ya Mbak ya, usaha mati, bisnis mati. Nah itu banyak sekali gedung dan area yang bisa digunakan untuk membuka kasino. Nah jadi demikian gedung-gedung juga bukan terisi kembali. Mungkin fungsinya buat kasino oke lah gitu. Tapi sementara untuk itu oke, karena sekarang ini untuk ruang sewa itu banyak sekali kosong. Jadi gedung-gedung itu pengusaha-pengusaha itu juga kalang kabut, pusing sekarang ruang-ruang kosongnya buat gunakan buat apa. Jadi salah satunya buat kasino itu kasino dan prostitusi itu lebih bagus lah daripada prostitusi itu sekarang bertebaran di kos-kosan, di warung remang-remang, itu nggak terdeteksi Mbak, gitu aja. Terima kasih. Saya memberi komentar untuk masalah kasino, prostitusi, gitu. Itu tertata dengan baik saja. Di zaman kapan saja, baik dalam suasana negara aman atau perang juga, itu judi dengan prostitusi tidak bisa dihindarkan, tetap ada. Karena masalahnya terbuka atau tidak, maling-maling atau resmi, gitu aja. Itu semuanya ya soal penggunaan hasil daripada judi atau prostitusi itu kembali lagi tidak usah diperbahas masalah halal atau haram itu nanti soal halal atau haram itu urusan Tuhan. Tapi kalau kesempatan yang kita ada untuk mengembangkan negara kita untuk bagi orang banyak, ya saya setuju untuk kasino itu. Ya, dan yang merasa haram jangan datang. Saya juga anti judi, saya juga anti maksiat. Ya, tapi saya punya pandangan ya kalau untuk negara dan untuk kepentingan negara kita dan bangsa dan rakyat kita, oke, saya setuju, sangat setuju sekali. Yang penting hasil daripada penghasilan dari judi itu ataupun pajak daripada prostitusi itu semuanya digunakan dengan kepentingan negara, bukan untuk pribadi. Demikian Bu, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Ismanto atas opininya. Baik mitra bisnis, sekaligus menutup sesi Businessman Open untuk kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.